Oke guys, dengerin aku dulu ya guys ya. Kalian itu juga SDM rendah ya kan? Tapi nggak apa-apa aku jelasin hari ini. Halo, aku Eran Houdini. Aku ingin jadi akuntan, tapi belum. Jadi, tapi ya nggak apa-apa lah. Hari ini kita akan bahas tentang SDM rendah ya kan? Oke oke, kita kita lanjut dulu ya. Eh, aku tuh pernah lihat konten di TikTok gitu kan ya. Indonesia SDM rendah ya kan. Beberapa itu melanggar aturan. Beberapa itu melanggar aturan yang ada di MRT dan sebagainya gitu kan. Kalau misalnya itu di public place, bukannya diingetin, tapi di video gitu loh kan. Bukannya si Kak ini nggak boleh harus ikut apa aturan gitu kan. Enggak, malah nggak gitu, malah di videoin. Terus, oh ini SDM rendah, SDM rendah. Kayak gitu dong, ya kan. Tolong diingetin lah kalau orang-orang itu apa melanggar hukum, ya kan. Kalau ya ini simpel-simpel sih nggak apa-apa. Dan kita harus memahami perspektif orang, gitu kan. Pahami perspektif orang. Siapa tahu orang yang tadi ngelanggar itu mereka lalai atau lupa, atau memang nggak tahu, atau mereka baru aja baru aja naik MRT gitu kan. Makanya apa ya, kita harus perlu perspektifnya dulu ya kan. Nah, di sini kan ada gambar perumpamaan. Ini ada angka, yang kanan bilang ini 9, yang kiri ini bilang ini tuh 6. Mana yang benar? Ya kan? Ya dua-duanya benar. Tergantung perspektifnya gimana, ya kan? Tapi kalau yang 9 ngomong ke yang 6 ini, "You salah, ini tuh bukan 6, ini tuh 9." Nah, yang nyalah-nyalahin itu yang nggak boleh, oke? Nah, ini dia ada perbandingan parenting antara orang kaya dan orang miskin. Oke, aku ini ambil dari Profesor Jiang Xueqin di YouTube-nya, dan aku kasih beberapa tweaks ya, tweaks biar kita relate lah untuk orang-orang yang ada di Indonesia ini, oke? Untuk orang kaya, parenting orang kaya itu mereka banyak pembicaraan, banyak berdialog, oke? Jadi kalau semisal anaknya itu membuat kesalahan ya kan, kayak apa ya, main korek lah, terus kena, "Ush," ah, orang tuanya bilang, "Nanti ya kan, nanti hati-hati kalau main korek, ini api ini panas, jadi tolong hati-hati," ya kan. Nah, mereka itu ada banyak dialognya gitu. Kalau orang miskin, belum ambil korek ya kan, cuma megang tok, itu langsung, "Jangan main korek, nanti sakit, nanti bla 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 bla." Ada doktrinnya, ada ancamannya. "Nanti kalau masuk rumah sakit gimana? Bla 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 bla." Gitu. Itu parenting orang miskin, oke? Dan hal ini itu apa ya, untuk parenting orang kaya ya, berdialog ini penting karena setiap zamannya itu akan terlihat ada beberapa perbedaan, eee, dunia ya, environment ya. Kalau zamanku kecil seperti ini, kalau zamannya anakku pasti beda, makanya ada dialog di situ, bukannya doktrin atau ancaman. Kalau kaya, parenting orang kaya, mereka itu menjalin pertemanan antara guru, antara peers sesama, atau antara yang lebih bawah atau bawahan ya kan, kayak adik kelas atau siapa ya kan. Mereka itu paham bahwa tidak semua hal itu bisa dikerjakan sendiri, makanya dia perlu kerjasama menjalin pertemanan. Gitu. Kalau orang miskin, mereka itu nurut sama otoritas. Parenting orang miskin maksudnya ya. Jadi kalau semisal ya itu tadi yang sebelumnya ada doktrin, jangan main korek, nanti sakit, nanti bla 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 bla. Ya kan? Jadi mereka itu harus nurut sama otoritas entah bagaimana caranya ya kan. Apakah otoritas itu benar atau enggak, yang penting nurut. Itu parenting orang miskin, right? Terus orang kaya ini menepati janji. Besok kita jalan-jalan ke Bali. Seneng dong, ya kan? Dan beneran, besok jalan-jalan ke Bali. Kalau untuk parenting orang miskin, mereka melanggar janji. Besok kita jalan-jalan ke Bali ya. Yes, seneng. Tapi waktu hari H-1, sorry kalian nggak bisa pergi ke Bali karena kakakmu kena pinjol, karena kena judol, karena kena apalah. Dan ini yang membuat anak-anak itu nggak percaya dengan kata-kata orang tua. Kok melanggar janji katanya hari ini ke Bali. Nggak bisa. Kakakmu kena pinjol, bla 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 bla. Nah, makanya dari situ, karena menepati janji, parenting orang kaya ini bisa membangun trust kepada sesamanya. Peers, dosen tadi, atau enggak yang bawahnya adik kelas, bla bla bla. Dan kalau orang miskin ini, karena mereka nggak percaya kepada omongan
orang lain ya kan, mereka entah sering ditipu atau gimana, maka mereka itu mampu membangun rasionalitas secara bertahan hidup. Nanti, ada eksperimennya yang aku kasih tahu, oke? Untuk orang kaya ini, mereka punya visi ke depan, masa depan. Jadi, aku nggak perlu anakku nggak perlu kerja sekeras diriku, karena aku akan melahirkan bukan melahirkan, aku akan mewariskan entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu apa, jadi anakku bisa hidup lebih tenang dari aku, begitu. Kalau orang miskin, ya bapak kan sudah kerja buat you masa sih nggak mau kasih sepeser pun buat bapak? Nah, itu apa namanya, balas budi itu tadi yang ada di, parenting orang miskin nih, sehingga keluar dari kemiskinan itu susah banget, karena ada balas budi tadi itu. Tapi ada beberapa orang mungkin akan menentang aku bahwa balas budi ini sebenarnya nggak apa-apa, bla 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 bla. Ya, nanti kita akan bahas di komen. Tapi kalau menurutku pribadi, balas budi yang kayak seperti itu, ke orang tua, ke kakak, atau ke siapa, itu strictly nggak boleh, alright? Nah, ini dia dari Stanford University. Di sini, ada namanya marshmallow test. Ya, di situ itu mereka itu dites anak-anak kecil ini, apakah anak kecil ini akan sukses atau enggak? Apakah dia itu akan sukses ke depannya kalau, eee, measurement-nya atau apa ya, ukurannya itu dari dia itu menahan diri, oke. Jadi ada dikasih marshmallow, nanti akan aku kasih marshmallow lebih banyak, tapi marshmallow ini jangan dimakan, alright. Nah, anak-anak orang kaya itu mereka sudah trust, mereka sudah percaya bahwa nanti orang ini, ya kan, orang pengujinya ini akan ngasih marshmallow lebih banyak, dan beneran orang pengujinya akan ngasih marshmallow lebih banyak, oke. Tapi kalau orang miskin, mereka nggak trust, mereka nggak percaya kalau, penguji ini itu akan ngasih marshmallow lagi ke anak ini, ya kan. Makanya dimakanlah, itu rasional. Itu rasional. Rasional, orang miskin lebih rasional di sini, ya kan. Kalau misalnya, bosnya bilang, "Besok you dapat bonus," ya kan. Oke, seneng dong karyawannya. Tapi waktu hari H, bosnya bilang, "Maaf, bonusnya nggak cair." Ya, mending aku nyolong dong, ya ya kan. Nggak, maksudnya, orang miskin ini mereka nggak punya trust, mereka nggak punya kepercayaan kepada, eee, orang-orang sekitarnya gitu. Makanya dia lebih baik ambil hari ini, besok ya udah pikir besok, oke. Dan di sini tuh orang apa ya, si pengujinya itu ngasih label bahwa self control, delay gratification, ya mungkin untuk orang kaya sih gampang ya kan, mereka sudah percaya. Tapi kan untuk orang miskin, aku mungkin nggak makan ini marshmallow, karena aku nunggu pengujinya apa, datang lagi buat lebih banyak itu kan. Mending aku makan sekarang. Nah, miskin ini apakah privilege? Ya kan? Indra kens. Kalau untuk individu ya jelas enggak. Susah banget, apa namanya, untuk berjuang dalam kemiskinan. Maka, ada beberapa orang miskin yang nyolong itu sebenarnya mereka itu rasional, gitu, secara bertahan hidup ya. Kalau peradaban, yes, peradaban itu, eee, mendorong orang itu untuk bekerja, ya kan. Nah, di sini contohnya ada Macedonia di bawah Alexander, itu bisa mengalahkan Persia, negara yang kaya, negara yang pasukannya banyak, kalah sama Alexander yang Macedonia itu waktu itu masih miskin, rakyatnya ya, apa ya, lebih sedikit lah. Tapi kok menang lawan Persia karena orang-orangnya itu gigih, mereka mau bekerja, ya kan. Kalau sementara orang Persia ya mereka sudah insular, yang penting bayarin orang biar aku nggak usah kerja, ya kan. Nah itu dia kelebihannya miskin untuk peradaban, alright. Before you judge someone, walk a mile in his shoes, alright. Dari Eminem. Ya ini self explanatory lah, explanatory. Jangan pernah nyinyir keadaan orang lain kalau nggak tahu keadaannya gimana. Oke. Itu aja untuk hari ini. Selamat malam, selamat belajar.